Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. Pada kesempatan ini ya kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang eh, ekonomi, zakat dan wakaf. Ya. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan eh, materi wakaf ya, dan sebelum-sebelumnya pada eh, bagian pertama kemarin 7 pertemuan itu kita membahas tentang zakat. Nah, eh, sekarang ini kita akan membahas wakaf tentang lembaga independen dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Ya. Nah, tentu saja wakaf di Indonesia atau badan wakaf di Indonesia ini adalah lembaga independen yang bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Wakaf. Ya, jadi ada yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia. Nah, itulah lembaga independen ya, yang memang dibentuk untuk bagaimana mengembangkan perwakafan, bagaimana mengembangkan potensi, bagaimana meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia. Nah, BWI sendiri ini berkedudukan di ibu kota negara, ya, ibu kota negara berarti di Jakarta, ya, dan dapat membentuk perwakilan di setiap provinsi ataupun kabupaten atau kota ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi anggota Badan Wakaf Indonesia itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia ya. Dan masa jabatannya itu berlangsung selama 3 tahun. Jadi tidak seperti dengan presiden atau anggota DPR atau kepala daerah yang berlangsung selama 5 tahun ya, kecuali kepala desa ya, itu sampai 6 tahun. Tetapi Badan Wakaf Indonesia atau BWI ini itu jabatannya hanya berlangsung 3 tahun ya, tetapi dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jadi bisa apalagi namanya menjadi pengurus itu 2 periode ya, 2 periode masa jabatan. Nah, saat ini berdasarkan peraturan Badan Wakaf Indonesia, jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia itu ada 20 sampai dengan 30 orang ya, yang berasal dari unsur masyarakat ya. Sedangkan keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi paling banyak 14 orang, dan jumlah keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia kabupaten atau kota itu paling banyak 12 orang. Jadi misalnya di provinsi apalagi namanya itu paling banyak 14 orang. Kemudian untuk kabupaten atau kota, misalnya Kota Palopo, itu hanya maksimal 12 orang anggotanya ya. Nah, untuk anggota Badan Wakaf Indonesia periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Ya, jadi Menteri Agama kepada Presiden, selanjutnya periode berikutnya diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, adapun anggota perwakilan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Ya. Nah, struktur kepengurusan Badan Wakaf Indonesia itu terdiri atas Dewan Pertimbangan. Ya, jadi strukturnya itu yang pertama adalah ada di atas Dewan Pertimbangan. Kemudian selanjutnya di bawah adalah Badan Pelaksana atau pengurus harian. Nah, masing-masing itu dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Jadi anggota ini melakukan juga pemilihan kecil-kecilan untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua dari pengurus Badan Wakaf Indonesia ini. Ya, jadi hanya ada 2 struktur ya. Tadi yang pertama Dewan Pertimbangan, ada Dewan Pelaksana langsung. Ya, jadi pertimbangan saja kemudian langsung pelaksana hariannya. Berbeda dengan pengurus untuk Badan Amin Zakat Nasional kemarin itu.
Nah, Badan Pelaksana A merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas. Ya, jadi pelaksana tugas atau pengurus harian, kemudian Dewan Pertimbangannya itu sekaligus pertimbangan sekaligus sebagai pengawas. Ya. Nah, apa tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia? Yang pertama adalah melakukan pembinaan terhadap nazir. Ya, nah, kita kemarin kan sudah mempelajari apa itu nazir. Nazir adalah orang yang menerima wakaf dari wakif yang mewakafkan hartanya itu. Jadi dia yang mengelola. Nah, tugasnya dari wewenang Badan Wakaf Indonesia itu adalah melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tugasnya BWI adalah membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Jadi dia membuat pedoman-pedoman bagaimana mengelola dan mengembangkan harta yang diwakafkan oleh orang, dan inilah menjadi pedoman yang dipedomani oleh para nazir. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan pengelolaan, ya, dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, ya, serta harta benda wakaf yang terlantar. Ini tugasnya BWI ini. Kalau misalnya ada yang harta benda terlantar, harta benda wakaf terlantar, yang tidak ada nazirnya, maka itulah tugas daripada BWI. Kemudian selanjutnya yang keempat itu adalah memberikan pertimbangan, persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Jadi dia juga menjadi badan pertimbangan yang bisa memberikan persetujuan bila mana ada harta benda wakaf yang peruntukannya itu akan dialihkan, ya, akan dialihkan, maka BWI itu bisa memberikan izin dan bisa juga tidak memberikan izin. Ya, jadi harus minta persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Kemudian yang kelima adalah memberikan pertimbangan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Jadi kalau ada barang yang harta benda yang sudah diwakafkan kemudian mau ditukarkan, ya mungkin sejenisnya atau mungkin hal-hal lain, maka itu harus persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Ya, kemudian yang keenam, nazir, ya, nazir yang mengajukan itu. Nah, kemudian yang keenam adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Nah, ini tentu saja menjadi tugas daripada BWI untuk sebagai penyampai, ya, atas apa yang ingin dilakukan terkait dengan kebijakan-kebijakan di dalam bidang perwakafan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir, dan mengangkat kembali nazir yang telah habis masa baktinya. Jadi nazir itu bisa kemudian diangkat kembali oleh Badan Wakaf Indonesia. Kemudian yang kedelapan adalah memberhentikan dan mengganti nazir bila dipandang perlu. Jadi ternyata orang yang mengelola wakaf itu sendiri kalau memang dipandang tidak cakap, maka bisa saja Badan Wakaf Indonesia menghentikan, ya, memberhentikan, kemudian mengganti dengan nazir yang lain, ya, pengelola wakaf yang lain yang dianggap cakap. Ya. Kemudian selanjutnya yang kesembilan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf. Ya, jadi itu juga. Jadi BWI juga memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam hal terkait dengan lembaga keuangan yang akan dipakai, ya, untuk menerima wakaf. Misalnya Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia, kemudian Bank Muamalat misalnya, atau bank-bank syariah yang lainnya. Nah, itu bisa juga menjadi rekomendasi atau saran daripada Badan Wakaf Indonesia kepada Menteri Agama. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah menerima pendaftaran akta ikrar wakaf. Ya, jadi ada kemarin yang kita pelajari di syarat wakaf, ya. Akta ikrar wakaf, benda bergerak selain uang yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf, ya, atau yang disebut dengan PPAIW.
Ya. Jadi itu yang menjadi tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia, ada 10. Nah, inilah terkait dengan lembaga independen ya, lembaga independen dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Jadi sekian penjelasan kali ini terkait dengan lembaga badan independen dalam pengembangan wakaf di Indonesia yang tentu saja rujukannya di dalam Undang-Undang Perwakafan ya. Nah, itulah yang ada di Indonesia yang kita kenal dengan Badan Wakaf Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.